Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Eka Pramasari. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, lagi-lagi mau sharing tentang perbedaan dari tanda-tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Eka Pramasari. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, aku mau sharing tentang perbedaan PMS dan juga kehamilan. Karena di video aku sebelumnya, yang tanda-tanda kehamilan ini, buat teman-teman yang belum nonton, jangan lupa nonton ini. Banyak teman-teman yang komen dan masih bingung perbedaan antara PMS dan juga kehamilan. So, buat teman-teman yang mau tahu seperti apa lebih jelasnya, keep on watching! Bener banget, yang namanya PMS sama kehamilan itu bedanya tipis banget. Mengalami flag juga, PMS ngalamin flag, kehamilan ngalamin flag, ada yang ngalamin flag. Payudara bengkak, PMS payudara bengkak, kehamilan juga. Terus nyeri perut, kram perut, itu juga. Tapi apa sih bedanya gitu kan, yang lebih mendetail tentang perbedaan antara PMS sama kehamilan. Ini juga berdasarkan apa yang aku rasain ya teman-teman. Yang pertama adalah dari flag. Flag kalau PMS itu biasanya kalau aku itu durasinya itu flag itu 1-2 hari flagnya. Tapi dilanjutkan dengan keluarnya darah segar atau darah kotor yang sampai memenuhi si soft tag-nya itu. Itu kalau aku. Nah, biasanya itu kan jadi nyambung sampai 7 hari disambung dengan menstruasi ya, itu PMS. Terus kalau teman-teman ngalamin flag nih sampai 7 hari, nah itu bisa juga darah head bukan darah flag kehamilan ya. Apalagi kalau teman-teman pas test pack negatif. Terus kalau kehamilan itu flagnya kayak gimana? Flag kehamilan itu bener-bener cuma sedikit, setetes kayak cipratan air. Terus durasinya itu sebentar, paling pagi nih keluar, nanti siang keluar, sore keluar. Nah keluarnya itu bener-bener kayak cuma setitik aja, setetes aja. Terus juga nggak disertai dengan keluarnya darah segar atau darah kotor seperti pada saat teman-teman head. Nah, durasinya paling lama itu maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari ini, teman-teman test pack-nya samar, terus ngalamin flag, alangkah baiknya teman-teman langsung pergi ke SPOG. Karena itu juga sih yang aku lakukan pada saat aku flag di kehamilan. Kenapa? Supaya teman-teman dikasih obat penguat kandungan, terus disuruh bed rest juga. Takutnya kan ada mengarah ke keguguran. Nah, bisa jadi kayak gitu. Kalau teman-teman flagnya banyak, tapi test pack-nya itu udah positif, nah itu bisa jadi awal dari keguguran. So, langsung aja datang ke SPOG supaya dicek. Berikutnya adalah kram perut. Nah, di PMS juga ngalamin, kehamilan juga ngalamin. Tapi apa bedanya ya? Kalau di PMS yang aku alamin, itu sakit perutnya, kram perutnya itu di atas kemaluan kita atau di perut yang bagian bawah. Di bagian bawah sini ya. Nah, di situ biasanya kram, dan kram itu bener-bener sakit banget. Terus kayak perut kita tuh kayak diremes, karena memang kalau menstruasi itu kan rahim mengeluarkan kotoran-kotoran dari badan kita kan, atau darahnya itu kan, jadi kayak diremes bener-bener supaya si darahnya itu keluar semua, dan itu sakit banget. Terus sakitnya itu biasanya berkelanjutan, misalnya pagi terus sepanjang hari sampai malam. Biasanya kalau aku misalnya kram perut mau head itu biasanya 1-2 hari sih di awal menstruasi. Nanti selanjutnya udah enakan. Bahkan sampai ada teman-teman yang kalau PMS itu kan sakit perutnya sampai kayak mau pingsan kayak gitu kan ada. Nah, itu kalau teman-teman mau menstruasi. Tapi gimana nih kalau misalnya teman-teman hamil, sakit perutnya tuh kayak gimana sih? Nah, yang aku rasain itu waktu itu sakit perut di sebelah kiri, tapi sakitnya tuh nggak berkelanjutan atau durasinya tuh terus-terusan, enggak, dijeda gitu. Jadi kayak sakit, jeda nih berapa menit, sakit lagi, terus sakitnya cuma sebentar-sebentar dan nggak lama. Itu sih aku rasain, jadi kayak malah nggak berasa gitu. Sakit perut bagian bawah juga iya, tapi nggak kayak lagi mau head atau mau menstruasi, sakitnya beda, masih ringan lah kramnya. Selain itu juga ngalamin yang namanya sakit pinggang. Jadi pinggang tuh kayak panas banget gitu, sakit kayak panas, terus kayak
digini kan biasanya kretek-kretek gitu tuh nggak bisa. Jadi kayak sakitnya tuh kayak gitu, lebih ke pinggang sih ya kalau aku waktu itu. Terus juga sakitnya itu nggak yang berkelanjutan kayak yang tadi aku bilang. Terus juga nyerinya itu cuma sebentar-sebentar. Nah, karena kan kemarin aku alhamdulillah udah di USG, alhamdulillah jarinya cowok. Terus kata teman aku yang hamil cowok, itu memang di pinggang itu sakit banget, memang kayak gitu. Jadi kayaknya aku mengalami sakit pinggang yang luar biasa. Selanjutnya kita ke bentuk payudara. Bentuk payudara nih ya, kalau PMS juga bentuk payudara kita membesar, kehamilan juga. Tapi bedanya adalah kalau PMS teman-teman payudaranya itu bengkak dan sakit banget. Bahkan kalau naik motor nih yang ada tanggul ya, kayak mau copot gitu. Jadi kayak sakit banget lah, disenggol dikit tuh sakit banget. Dan agak keras gitu kan biasanya kalau aku. Kalau di kehamilan itu memang bengkak, tapi bengkaknya tuh lembut gitu. Lembut, terus kayak penuh, berisi. Putingnya itu juga membesar, kalau aku menonjol. Terus di pinggirannya itu si areolanya ya kalau nggak salah namanya, itu semakin melebar dan juga menghitam. Nah, terus di waktu-waktu tertentu itu si areolanya itu dia suka membesar gitu, nanti kempes, membesar, nanti kempes, kayak gitu. Itu yang aku alami ya. Jadi lebih ke arah lembut sih, besar tapi lembut, karena kan itu menghasilkan hormon-hormon untuk kita nanti siap untuk menyusui ya teman-teman pada saat anaknya udah lahir. Yang terakhir adalah nafsu makan. Aku yakin teman-teman ya, kalau lagi PMS pasti kayak moodnya itu kan berantakan, naik turun. Kadang kalau aku sendiri ini sama teman-teman aku yang satu kerjaan dulu, setiap mau PMS pasti nafsu makannya tuh bertambah, pengen makan apa aja. Terus setiap makan tuh kayak enak banget gitu. Pokoknya pengennya makan mulu lah. Dan enak gitu ya, dimakan tuh masuk. Tapi kalau teman-teman hamil pengen makan nih, misalnya teman-teman kayak aku kemarin makan ketoprak, makan bakwan campur bumbu pecel, itu pas sudah dimakan nggak enak, jadi pengen banget nih, tapi pas dimakan tuh nggak enak. Terus ada lagi yang pengen banget sama makanan tertentu, tapi pas sudah dimakan akhirnya dikeluarin lagi. Jadi pada saat hamil tuh memang kita nafsu makannya tinggi, tapi nggak bisa kemakan gitu. Jadi kayak cuma pengen doang alias ngidam gitu. Nah kayak gitu sih. Nah kalau teman-teman masih bingung perbedaan antara PMS dan juga kehamilan, teman-teman boleh untuk komen di bawah lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian supaya video aku bermanfaat untuk teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton video ini. See you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.